Nah, kentang ungu itu modelnya seperti ini ya teman-teman, warnanya itu hitam. Dalamnya ungu kan. Rata itu umbi yang tumbuh di pokoknya pohonnya merambat gitu, terus ada cantik sekali bunga kosmosnya teman-teman. Tuh banyak. Oh, kenapa kamu kok jadi seperti ini? Tuh. Cakep-cakep sebenarnya. Biasanya lebih banyak dari ini teman-teman setiap tahun. Tapi nggak tahu tahun ini sedikit ya. Biasanya tuh rimbun banget dengan bunga kosmos di sini tuh. Oh, paginya sejuk. Oh, kotor banget garasinya. Wow. Saya nggak tahu ada kentangnya apa enggak ya teman-teman, tapi kita gali saja teman-teman. Ini apa ya? Komuter garasinya. Itu clean up. Serius nih. Saya nggak tahu, prepare 2 keranjang aja just in case, karena saya nggak tahu ada kentangnya apa enggak. Itu yang di halaman depan itu teman. So, yuk teman-teman, let's go. Sudah nyampe teman-teman, kita akan unload peralatan kita yang kita gunakan, yaitu fork.
bukan fork untuk makan teman-teman. Kebesaran kalau untuk makan. Nah ini di 2 baris ini kita kemarin nanamnya 2 baris teman-teman. 1, 2. Ini adalah pipa resapan dari septic tank sana ya teman-teman. Jadi dialirkan ke sini. Ini saya pikir kalau ditanamin kentang karena tersuplai air ya dari septic, barangkali bisa subur ya. Pipa resapannya ada 5 sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sana sebelah garasi sana dialirkan ke sini. Tapi yang saya tanamin hanya 2 teman-teman, karena 2 tempat ini yang bisa terakses sinar matahari penuh kalau siang. Kalau yang the rest of it tertutup apa ya, rindangnya pepohonan. Jadi ya kita lihat saja teman-teman apakah bagus ya. Yang kentang ini adalah kentang merah. Yang kentang itu yang di baris itu kentang ungu. Jadi ya let's find out apakah ada kentangnya. Ini kayak gembel teman-teman. Kayak kalau bagus ya alhamdulillah, kalaupun tidak ada buahnya ya nggak apa-apa. Kita mulai saja digging. Bismillah. So manual. Nah ada teman-teman, kecil-kecil tapi ada. Tuh, ternyata ada buahnya, kentang merah. Ini mana sudah keluar kentang barunya teman-teman. Lucu juga, seperti kentang menggendong anaknya gitu loh. Ini kalau saya taruh di sini, musim semi yang akan datang akan ada tanamannya yang baru. Di sini itu ya kering banget. Kalau hujannya basah banget. Kalau kecil-kecil gitu dibuat potato soup enak banget teman-teman. Dicuci bersih, nggak usah dikupas kulitnya, karena kentang merah ini kulitnya nggak seperti Idaho Russet yang tebal gitu ya. Kalau kentang merah ini kulitnya tipis banget. Di Indonesia sepertinya juga ada kentang merah teman-teman. Santai. Kentangnya ternyata kecil-kecil. Tapi sayang kalau nggak dipanen teman-teman ya. Udah ditanam. Sayang kalau nggak kita panen. Lumayan untuk bisa untuk sup kentang kecil-kecil seperti itu. Sejuk banget hawanya, cuman sekitar 10 derajat pagi ini. Tapi kalau kita beraktivitas ya nggak begitu terasa dinginnya teman-teman, karena kita bergerak ya. Dulu 10 derajat, 15 derajat di Indonesia aja saya udah pakai jaket. Kalau di sini udah seperti udah terbiasa dengan alamnya gitu teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi biar bisa kelar sebelum waktunya makan siang, karena hari ini saya akan ke sekolahnya Zeb, si Zebrin ulang tahun, dan kita akan bawa cupcake ke sekolahnya dia teman-teman. Kentangnya mini. Ini kemarin kalau kita tanamin kanepe kentang putih udah gede-gede teman-teman. Ini besar-besar teman-teman, lumayan. Banyak cacingnya. Teman-teman,
jadi gak begitu kelihatan. Nah, kentang ungu itu modelnya seperti ini ya teman-teman, warnanya itu hitam tuh. Kalau kita nggak ngeh dikira batu tuh, kelihatan kan warna ungunya tuh, warna ungu dari kentang ungu ini. Lumayan bagus loh teman-teman, malahan kalau ditanam di sini ya tuh, lebih bagus dari kentang yang merah tadi malahan sepertinya. Tuh hitam warnanya. Bro, there's a big potato under. where? Oh. Jangan keliru batu, nanti batu kamu nganu nih bro. Here. Bring one bucket and put here, okay? Or the white bucket there. Bring white bucket and put the potato in the white bucket. Little by little. Ya Allah. Setengah rose lagi. Itu Virgil di sana. Helping. Good job, honey. Thank you, Virgil. Terima kasih. Di sini kentang merahnya mana lebih besar-besar daripada yang ditanam di sana tadi. Oh. Nah, kentang merah kalau ditanam di sini besar-besar teman-teman. Jadi paling beda tanahnya, saya nggak tahu apa ya. Seharusnya sih sama. I need to put there and put in the trailer. Or what? Put this here, dump this here, and then put this in the trailer. This thing still needs I gonna do fast and we gonna go to your school. I bring cupcake. Kedengaran suara chainsaw teman-teman, gergaji mesin. Itu tetanggaku motoin kayu kayaknya. Biasanya hari-hari gini juga motoin kayu kita, tapi tahun ini kita enggak. Why you throw so far away? I give you one job. Okay? unhook it. Unhook selangnya dan pindah ke tempat di mana Mami wash potato. Okay? Bring the potato there and wash it. No need. Mami bring the potato when Mami finish. Okay? Just bantu Mami untuk memindahkan selangnya aja loh, bro. Selang di sana
Terus pindah ke tempat di mana kita mencuci kentang. Oke? What? Move the hose, right? From that side. Move it where mommy wash the potato. Okay? Okay. I'm click it and move it so it's a longer one. Yeah, the one that there. Okay? Thank you, bro. Nggak dikasih kerjaan gitu, nanti dia mau ngerjain ini itu dan jadinya lama, teman-teman. Kalau Virgil itu maunya bantu aja, itu nggak usah disuruh. Kalau dia datang sendiri mau bantu gitu, teman-teman. Tapi kalau kerjaan seperti ini saya pengennya cepet kelar. Kentangnya malah bagus di sini, kentang merahnya, daripada yang di sana tadi. Semua kecil-kecil di sana tadi. Di sini besar-besar malah. Oke. Ya, more honey. Oke, thank you. Ini kentang merah yang ditanam di baris ini malah besar-besar, teman-teman. Kalau yang situ tadi kecil-kecil ya. Ini nggak tahu, saya nggak pernah nanam kentang putih di sini, tapi kok ya ada kentang putih. Barangkali sisa dari tahun yang lalu, teman-teman. Setelah ini kita akan bawa ke tempat pencucian, kita cuci, teman-teman. Kalau kehujanan gitu biasanya nongol gitu kelihatan. Kalaupun masih ada yang belum kegali, teman-teman. Sudah kegali tapi saya keselip, nggak mengutin gitu loh. Dapat 2 ember nggak full, teman-teman. Lumayan juga. Oh, nggak dirawat. Bener-bener organik yang di sini tuh. Saya cuman pakai paring soil nanamnya ini. Jadi dibajak suamiku, dibantu suami membajak tanahnya. Terus kita kasih paring soil, kita letakkan benihnya dan kita tutup. Udah itu aja, teman-teman. Nggak dirawat. Tapi meskipun nggak dirawat, kalau di sini itu kan suami rutin motongin rumput halamannya ini. Jadi nggak ada rumputnya, teman-teman. Nggak ada rumput tinggi yang bakal mengganggu, karena di samping kiri kanan itu dipotongin rumputnya.
Tadi Virgil katanya mau drive traktor, tak panggil dulu aja. Yuk bro, alon-alon bro. Oke, yuk. Good job bro, thank you honey. Dapatnya lumayan juga teman-teman. Ada kentang merah, kentang ungu, kentang putih. Kita panen kentang warna-warni dari halaman teman-teman. Ini kentang dari halaman depan sana, unik ya warnanya. Teman-teman, ada 3 jenis di sini. Ada kentang putih, yaitu kentang kanebek. Ada kentang merah, saya lupa jenisnya, sorry. Ada juga kentang ungu dalamnya ungu, tetapi luarnya agak hitam. Jadi kalau kalian nggak bisa melihat secara detail, barangkali kalian kira batu teman-teman. Tapi ini adalah kentang ungu, dalamnya ungu, mirip banget ubi jalar. Cuman ini nggak sweet, nggak manis ya teman-teman. Barangkali teman-teman yang baru bergabung di channel kita ini, nanti saya akan nge-review seperti apa rasa dari ketiga kentang ini ya, spesial untuk kalian. Kalau kentang merah seperti ini di Indonesia juga banyak saya kira, meskipun jenis dari kentang merah sendiri nggak hanya satu macam teman-teman. Ini saya lupa apa namanya yang saya pilih ini ya. Kita akan review seperti apa dalamnya ya teman-teman. Ini kulitnya tipis banget, makanya kalau memasak kentang merah saya nggak pernah mengupas ya. Tuh. Ini adalah kentang merah, dalamnya putih. Kelihatan nggak teman-teman? Ya kelihatan toh. Nah, ini kentang merah, dalamnya putih. Nah, sementara untuk kentang ungu seperti ini teman-teman, bentuknya, rupa kulit luarnya. Kalau kita nggak ngeh pas menggali itu karena tanah di sini juga hitam. Kalau nggak ngeh, apalagi kalau mata saya pas blur, paling saya kira ini batu teman-teman. Padahal ini kentang ya, kentang ungu. Sekarang kita akan nge-review seperti apa daleman dari kentang ini, apakah benar dalamnya ungu atau dalamnya putih biasa. Tarara. Tuh teman-teman.
Dalamnya ungu kan? Seperti yang saya bilang. Tapi ini bukan ubi jalar ungu, ini adalah kentang. Sebentar lagi kita akan nge-review seperti apa rasa dari kentang ungu ini, teman-teman. Dan bagaimana perbedaannya dengan ketiga jenis kentang ini, yaitu kentang ungu, kentang merah, dan juga kentang putih kanebek ya. Hai teman-teman, selamat sore dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pagi tadi kita menggali kentang, akhirnya kentangnya kita rebus, teman-teman. Ini saya rebus bagian sebagai sampel saja ya. Ada 3 jenis kentang di sini, yaitu kentang putih, kentang jenis kanebek, kentang putih. Ada juga kentang merah. Saya lupa jenisnya apa ini yang saya tanam. Ada juga kentang purple, kentang ungu, teman-teman. Kita dapatnya yang kecil-kecil, kentang ungunya nggak begitu bagus ternyata di tanah Iowa ya. Atau memang saya nggak bisa membudidayakan saja, nggak tahu teman-teman. Nah, ketiga-tiganya akan kita review. Dimulai dari mana teman-teman? Apa kita review kentang putihnya dulu ya? Kentang jenis kanebek. Ini udah ada yang saya belah. Kita review dulu teman-teman. Kentang kanebek itu kulitnya tipis teman-teman. Kalian bisa makan langsung dengan kulitnya ya. Kalau suami saya biasanya makan kentang itu nggak usah dikupas sama kulitnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Legit, enak banget kentang kanebek. Ini yang bagus ditanam di tanah Iowa sini teman-teman. Setiap tahun saya nanam kentang jenis ini. Enaknya ya dibikin mashed potato ataupun french fry ya. Enak banget teman-teman. Nah, kentang kedua yang akan kita review adalah kentang merah. Nih, kentang merah. Siapa ya? Kentang merah, dalamnya putih. Ini lebih pulen kentang merah itu daripada kentang kanebek. Teksturnya empuk. Cepat mengenyangkan teman-teman. Ini sorry ya, wajah saya kena sinar matahari, pencahayaan langsung dari alam. Nah, ini bikin perkedel gitu enak kayaknya teman-teman. Kentangnya pulen. Nah, yang ketiga yang kita review adalah kentang purple. Kentangnya purple teman-teman, ya seperti ubi jalar ya. Kita akan review seperti apa rasanya. Dulu sudah saya review, cuman saya sendiri lupa. Rasa dan teksturnya lupa. Sudah setahun yang lalu. Kentang ungu. Rasanya seperti kalau teman-teman tinggal di kampung, yang saya kan anak tahun 80-an teman-teman. Biasanya kalau di kampung, zaman dulu kan nggak ada gadget, nggak ada apa gitu ya. Kita suka hunting mencari katak. Tahu katak? Katak itu umbi yang tumbuh di pokoknya pohonnya merambat gitu, terus ada umbinya kecil-kecil yang gantung-gantung gitu loh teman-teman. Terus kita rebus itu. Nah, ini rasanya mirip-mirip dengan umbi katak. Terus ungunya ini
ungunya ini memberikan rasa seperti antioksidan gitu loh teman-teman. Gimana sih kalau ungu itu ada rasanya khas spesial gitu loh. Spesial ungunya itu loh. Tapi nggak manis ya, ini nggak manis seperti ubi jalar. Ini plain rasanya, rasa kentang. Cuman ya warnanya ungu saja teman-teman. Kalau nggak ada matahari, cepet banget. Sebenarnya juga ada rasa pulennya, tapi ada rasa khas. Barangkali ungunya itu ya, ya sebagai antioksidan. Kalau yang saya baca teman-teman, saya nggak tahu di Indonesia udah ada kentang ungu seperti ini apa belum ya. Ini udah ada bibitnya apa belum. Saya pengen bawa bibit macam-macam seperti ini ya, seperti bibit kentang dan sebagainya ya. Tapi di kampung halaman saya itu kentang itu nggak tumbuh loh teman-teman di Indonesia sana. Barangkali karena panas dan apa ya, tanahnya so dry gitu apa gimana, saya nggak tahu. Ibu saya itu kadang kalau ngelihat video saya ya iri, kok kamu budidaya kentang atau menanam kentang kok bisa tumbuh, kok saya menanam kentang kok malah busuk gitu ya. Nah kalau saya menanam kentang itu kan di musim semi, musim saat sejuk teman-teman, di musim sejuk. Dan nanti kalau sudah agak segini gitu kan musimnya berubah panas nggak apa-apa, asalkan pertumbuhannya itu di musim sejuk. Barangkali itu yang mempengaruhi teman-teman, karena kalau bicara tentang elevation atau ketinggian di atas permukaan laut, Iowa itu rendah loh teman-teman, dataran rendah dibandingkan state-state yang dataran tinggi seperti Colorado, Wyoming, pokoknya state-state yang dilalui jalur pegunungan gitu ya. Iowa termasuk state yang rendah, dataran rendah dan flat. Ya udah teman-teman, itu saja yang bisa saya share dari Iowa. Semoga video saya ini bisa bermanfaat sekaligus menghibur bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.